Rafiki Ibnu Harb memegang keamanan kota Madinah selama 5 hari pasca terbunuhnya Utsman bin Affan sampai terpilihnya khalifah baru yaitu Ali. Khalifah Utsman bin Affan dimakamkan 3 hari setelah kematiannya. Ini menunjukkan betapa gawat dan betapa panasnya kondisi Madinah saat itu. Ketika itu, pada masa-masa penunjukan khalifah baru, Madinah sepi dari para sahabat-sahabat senior. Di Madinah hanya ada sahabat senior 3 orang, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalahah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Walaupun lebih dari sahabat senior, karena kebutuhan yang mendesak, mereka bertiga membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman. Baiat 3 orang ini kemudian diikuti oleh umat Islam secara beramai-ramai. Awal masa kepemimpinannya, Ali bin Abi Thalib langsung membuat keputusan yang tegas, yaitu mencopot para pejabat-pejabat yang dinilai tidak beres dalam menjalankan kewajibannya. Kita tahu pada masa Utsman bin Affan banyak sekali pejabat yang ditunjuk bukan karena kualitas pekerjaannya, tapi karena kedekatan kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Para pejabat-pejabat inilah yang dicopot oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian juga di awal masa pemerintahannya, sahabat Nabi yang bernama Thalahah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam didukung oleh ribuan orang muslim dan istri Rasul bernama Aisyah binti Abu Bakar mendesak Ali bin Abi Thalib agar segera mengusut tuntas siapa dalang dibalik pembunuhan Utsman bin Affan dan segera menghukum pembunuhnya. Namun Ali bin Abi Thalib tidak terlalu menanggapi dorongan itu, dikarenakan Ali menganggap banyak urusan yang lebih penting agar diselesaikan. Dua kebijakan Ali bin Abi Thalib ini mengakibatkan 2 kejadian besar yang menentukan arah masa depan dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib semasa dia menjabat sebagai khalifah. Kebijakan dia yang mencopot para gubernur yang ditunjuk oleh Utsman berakibat pada perang Siffin, dan kebijakan dia yang tidak segera mengusut tuntas dalang dibalik pembunuhan Utsman bin Affan mengakibatkan perang Jamal. Perang Siffin adalah perang yang terjadi antara kubu pendukung Muawiyah dengan kubu pendukung Ali. Muawiyah yang saat itu menjadi gubernur Syam tidak mengakui keberadaan Ali sebagai khalifah serta tidak rela akan pencopotannya sebagai gubernur. Dua pandangan yang saling bertentangan ini kemudian bertemu di perang Siffin. Perang Siffin ini berakhir dengan perjanjian damai, dan karena intrik politik saat itu dari pihak Muawiyah, Ali tercopot dari jabatannya sebagai khalifah dan Muawiyah diangkat menjadi khalifah penerus dari Ali bin Abi Thalib. Penunjukan Muawiyah sebagai khalifah ini kemudian sekaligus mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian perang Jamal. Perang Jamal adalah perang antara kubu pendukung Ali dengan pendukung Thalahah, Zubair, dan Aisyah. Perang ini berakibat pada terbunuhnya 20.000 orang muslim. Perang ini berakhir dengan kemenangan pihak Ali, namun kedua pihak sama-sama menyadari bahwa perang ini tidak ada artinya. Meskipun masa pemerintahannya dipenuhi oleh peperangan, namun hal ini tidak menyurutkan Ali bin Abi Thalib dalam menorehkan prestasi-prestasi. Dalam kondisi perang, Ali bin Abi Thalib masih sempat mengurusi tata kelola pemerintahan. Selain itu, bahkan beliau juga masih sempat menorehkan inovasi-inovasi baru yang belum sempat dibuat dalam masa kekhalifahan yang sebelumnya. Di sini akan sedikit saya sebutkan beberapa prestasi yang sudah ditorehkan oleh Ali bin Abi Thalib selama menjabat sebagai khalifah. Pejabat-pejabat pada masa khalifah sebelumnya, entah itu gubernur atau pengelola Baitul Mal atau sekretaris khalifah, banyak yang tidak beres. Di antara mereka ada yang diangkat karena kedekatan mereka terhadap khalifah, bukan karena pekerjaan mereka yang bagus. Sebagian ada yang tidak cakap dalam bekerja. Dua pejabat inilah yang dicopot oleh Ali bin Abi Thalib pada awal-awal masa dia menjabat. Di antara pejabat yang dicopot ini ada yang merupakan keluarga Utsman, ada yang tidak. Ini adalah salah satu prestasi yang ditorehkan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu merapikan administrasi negara. Meskipun kebijakan ini kemudian mengakibatkan perang yang fatal. Karena kondisi Madinah tidak damai dan tidak stabil, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke tempat lain. Diputuskan bahwa ibu kota yang dijadikan ibu kota baru adalah kota Kufah.
Kota ini sebelumnya merupakan perkampungan kecil atau perkampungan penduduk biasa yang belum menjadi kota. Ali bin Abi Thalib membangun tempat yang bernama Kufah ini menjadi kota baru. Kota ini terletak di daerah Irak di antara sungai Eufrat dan Tigris. Dalam perkembangannya, kota Kufah menjadi salah satu pusat kajian ilmu pengetahuan. Di masa Abbasiyah, kota ini terkenal sebagai salah satu pusat studi ilmu nahwu dan shorof. Setelah membangun kota Kufah, Ali bin Abi Thalib kemudian berupaya untuk merapikan tata kelola administrasi dari Baitul Mal. Pada masa Utsman bin Affan, uang yang ada di Baitul Mal dibuat untuk menggaji para pejabat kekhalifahan. Beberapa juga ada yang dibuat demi kepentingan pejabat semata, tidak digunakan sebagaimana mestinya. Hal-hal ini bagi Ali harus dirombak dan harus diperbaiki. Beliau kemudian menunjuk Abdullah bin Abbas untuk melakukan upaya perbaikan Baitul Mal ini. Dia dibantu oleh Abu Aswad Ad-Du'ali sebagai asisten atau sebagai tangan kanan Ibnu Abbas. Dan betul kemudian Baitul Mal lebih rapi dibandingkan dengan Baitul Mal di masa Utsman bin Affan. Ketika Abu Aswad Ad-Du'ali menemani Ibnu Abbas dalam merapikan Baitul Mal, dia singgah ke berbagai kota yang di sana terdapat Baitul Mal. Dalam perjalanannya, Abu Aswad Ad-Du'ali menemukan keanehan. Orang-orang di Basrah, Syam, Kufah, mereka memiliki dialek yang berbeda dalam melafalkan bahasa Arab dan membaca Al-Quran. Ini seharusnya dilakukan standarisasi, pikir Abu Aswad Ad-Du'ali. Dia kemudian melaporkan hal ini kepada Ali, dan Ali memandang upaya itu juga perlu untuk dilakukan. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib sebagai ketua dari upaya standarisasi bahasa Arab dan pembacaan Al-Quran itu. Dari upaya ini kemudian terciptalah ilmu gramatika bahasa Arab atau yang disebut dengan ilmu nahwu. Sampai sekarang Abu Aswad Ad-Du'ali dikenal sebagai bapak pendiri ilmu nahwu. Meskipun dikenal sebagai sahabat yang sangat cerdas dan memiliki berbagai keistimewaan serta keunggulan, hal itu tidak lantas membuat Ali bin Abi Thalib terlepas dari hambatan ketika memimpin kekhalifahan. Setidaknya terdapat 3 catatan buruk selama dia memimpin kekhalifahan atau selama dia menjabat. Pertama terkait dengan polarisasi politik, kemudian kedua terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat, lalu terakhir ketiga terkait dengan tata kelola ulang Baitul Mal. Di masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, umat Islam terpecah menjadi 4 golongan. Yang pertama, mereka yang mendukung Ali bin Abi Thalib, yang kemudian berkembang menjadi Syiah. Kemudian yang kedua, mereka yang mendukung Muawiyah. Ketiga, para pendukung Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Terakhir adalah orang-orang yang tidak ingin ikut campur dalam konstelasi politik. Mereka kemudian dinamakan sebagai golongan Murji'ah. Kejadian Perang Siffin dan Perang Jamal menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib belum bisa untuk mendamaikan dan merukunkan keempat golongan ini. Ini adalah salah satu kekurangan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib selama memimpin. Pada suatu pagi, setelah Ali bin Abi Thalib menjalankan sholat subuh, beliau berjalan keluar rumah untuk mencari udara segar. Tiba-tiba seseorang bernama Abu Muljam Al-Himyari mengayunkan pedang ke arah lehernya. Ayunan pedang ini mengakibatkan Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Sebetulnya ada 2 orang lagi yang menjadi target pembunuhan dari kelompok Abu Muljam Al-Himyari ini. 2 orang tersebut adalah Muawiyah dan Amr bin As. Namun upaya pembunuhan kepada 2 orang ini gagal. Pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat saat itu kepada institusi pemerintahan rendah. Kemudian soal tata kelola Baitul Mal. Ketika Ibnu Abbas diminta untuk mengurusi Baitul Mal yang ada di kota Basrah, Ali bin Abi Thalib mendapatkan laporan negatif dari salah satu stafnya, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Dalam laporannya, Abu Aswad Ad-Du'ali menyebutkan ada dugaan penyalahgunaan dana sebesar 6 juta dinar yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Mendengar laporan itu atau mendapat laporan itu, Ali kemudian melakukan klarifikasi kepada Ibnu Abbas dengan cara menyuratinya karena mereka berada di kota yang berbeda. Dalam surat balasannya, Ibnu Abbas tidak langsung menjawab secara langsung pertanyaan klarifikasi dari Ali, namun dia menjawab dengan sikap mengelak. Elakan dari Ibnu Abbas ini
membuat Ali bin Abi Thalib semakin curiga. Ditambah lagi ketika Ibnu Abbas pindah domisili dari Basrah menuju Mekah, setibanya di Mekah dia langsung membeli 3 budak yang subur. Tiap budak berharga 3.000 dinar. Padahal Ibnu Abbas adalah salah satu tangan kanan Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan upaya tata kelola ulang Baitul Mal mengalami kegagalan. Oke teman-teman, begitulah kira-kira sejarah Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dari uraian panjang tadi ada beberapa poin-poin inti yang bisa kita simpulkan ya. Pertama, bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama kurang lebih 5 tahun, yaitu pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi sampai 41 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau menjadi khalifah ketika umat Islam sedang mengalami krisis politik. Namun, kondisi ini tidak menyurutkan langkah beliau dalam menorehkan inovasi dan prestasi-prestasi yang gemilang. Meskipun banyak juga catatan buruk yang ada ketika dia memimpin. Seperti khalifah-khalifah sebelumnya juga memiliki catatan baik dan catatan buruk. Beberapa kejadian penting yang terjadi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, kemudian Perang Jamal antara Ali dan pendukung Thalhah, Zubair dan Aisyah, kemudian pemindahan ibu kota kekhalifahan dari Madinah menuju ke Kufah. Pada masa ini, umat Islam terpecah menjadi sekitar kurang lebih 4 golongan. Pertama, pendukung Ali, yang kemudian berkembang menjadi golongan Syiah. Kemudian yang kedua, golongan pendukung Muawiyah. Yang ketiga, golongan pendukung Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Kemudian yang terakhir, mereka-mereka yang tidak ikut campur dalam polarisasi politik dan konstelasi politik yang terjadi. Mereka menamakan diri sebagai golongan Murji'ah. Teman-teman semuanya, apa yang sudah saya sampaikan ini bukan sebuah kebenaran yang absolut ya. Sejarah selalu berubah ketika ada penemuan-penemuan baru. Jadi saya menyarankan agar semua yang saya terangkan tadi tidak ditelan mentah-mentah, tapi dicermati secara analitis dan penuh kritik. Karena kritik yang membangun sangat saya harapkan dalam perbaikan segala apa yang saya kerjakan. Terima kasih. See you next time. Ma'assalamah. Terima kasih sudah menonton dan semoga Islam jaya kembali.